Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Tetap semangat ya di hari Senin ini. Oke, pada hari ini kita akan mempelajari subtema 4, masih di tema 2, yaitu tentang menyayangi hewan. Namun sebelum itu jangan lupa ya untuk kita selalu memulai kegiatan dengan membaca doa, yaitu doa sebelum belajar ya. Oke, sudah siap? Ya, berdoa mulai. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Setelah ini nanti disimak penjelasannya Bunda dengan sungguh-sungguh ya. Subtema 4, menyayangi hewan. Indonesia kaya akan ragam hewan dan tumbuhan. Berbagai hewan langka pun ada di Indonesia. Di antaranya yaitu burung cendrawasih dan komodo. Perlu kalian ketahui bahwa salah satu hewan purba yang masih ada sampai sekarang ini yaitu komodo. Berbagai hewan pun dapat kita temui di sekitar kita dengan mudah. Ada hewan yang bisa dipelihara dan ada hewan yang tidak bisa dipelihara. Kita patut bersyukur berada di negara yang indah dan kaya. Menjaga dan melestarikannya adalah bentuk syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita pelajari lebih lanjut cara-cara memelihara dan merawat hewan dengan baik, agar dapat ikut serta melestarikannya. Perhatikan teks berikut yang berjudul Kelinci Kesayangan Dayu. Dari teks itu, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa Dayu memiliki hewan peliharaan yaitu kelinci, yang jumlahnya ada 5 ekor, terdiri atas 1 ekor induk dan 4 anaknya, dengan warna yang berbeda-beda, ada yang putih dan ada yang berwarna abu-abu. Dayu selalu menjaga kebersihan kandang kelincinya. Ia selalu membersihkan dengan rutin. Dayu juga memberi makan dan minum kelinci kesayangannya dengan sayur-sayuran. Lalu juga membersihkan badan kelinci dengan memotong kuku dengan rutin. Dayu sangat senang dengan hewan peliharaannya. Dia juga bermain bersama dengan kelinci peliharaannya tersebut. Kelinci peliharaan Dayu sangat suka makan wortel. Wortel adalah salah satu jenis sayuran yang disukai oleh kelinci. Wortel merupakan salah satu jenis umbi-umbian yang berwarna jingga. Wortel juga sangat baik untuk kesehatan tubuh dan mata. Tuhan sangat mencintai orang yang menyayangi diri dan makhluk di lingkungan sekitarnya. Berikut petunjuk merawat kelinci dengan benar. Coba dibaca dengan sungguh-sungguh ya. Selain kelinci, hewan peliharaan yang mudah kita temui adalah ayam. Ayam merupakan hewan peliharaan yang paling dekat dengan kehidupan kita. Kita biasanya memanfaatkan baik itu daging maupun telurnya untuk kebutuhan pangan kita. Berikut petunjuk merawat anak ayam. Setelah kita mempelajari tentang cara merawat hewan peliharaan, sekarang kita akan mempelajari bagaimana mencari informasi dari kegiatan wawancara. Apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan mengumpulkan informasi dari narasumber. Bunda berikan contoh daftar pertanyaan yang bisa kalian ajukan kepada narasumber seputar bagaimana cara memelihara hewan peliharaan. Sebelum kalian membuat daftar pertanyaan untuk wawancara, kalian harus paham dulu fungsi dari kata tanya. Seperti apa digunakan untuk menanyakan suatu atau peristiwa. Siapa untuk menanyakan orang, di mana untuk menanyakan tempat,
kapan untuk menanyakan waktu, mengapa menanyakan sebab, dan bagaimana menanyakan cara atau keadaan. Ini harus kalian pahami dulu sebelum membuat daftar pertanyaan yang akan kalian ajukan kepada narasumber. Setelah melakukan wawancara, maka langkah selanjutnya adalah menulis laporan wawancara. Menulis laporan wawancara harus dengan memperhatikan penggunaan tanda baca dan huruf kapital yang benar. Penggunaan tanda baca yang sering kali kita gunakan adalah tanda titik, koma, seru, dan tanda tanya. Penggunaannya untuk tanda titik ini biasanya digunakan di akhir kalimat. Untuk tanda koma digunakan untuk memisahkan bagian-bagian informasi yang masih dalam satu kalimat. Tanda seru digunakan sebagai kalimat perintah. Sedangkan tanda tanya digunakan untuk kalimat tanya. Perhatikan penggunaan huruf kapital pada teks berikut. Huruf kapital biasa digunakan pada saat kita menulis judul. Bisa juga pada saat kita menulis di awal kalimat. Awal kata dalam kalimat ya harus menggunakan huruf besar. Selain itu juga huruf kapital atau huruf besar digunakan pada saat kita menulis nama orang, nama tempat, bulan, hari, itu juga menggunakan huruf kapital. Untuk mencari informasi tidak hanya dilakukan dengan kegiatan wawancara, namun dapat juga kita lakukan dengan menjawab pertanyaan yang biasanya bisa kita temukan dalam sebuah cerita. Contohnya adalah menemukan informasi dalam sebuah dongeng. Perhatikan dongeng berikut yang berjudul Kisah Dua Ekor Monyet yang Berburu Sangka. Dari teks itu, kita bisa menggali informasi dengan menjawab pertanyaannya. Misalnya, mengapa monyet selalu bersikap buruk kepada gajah? Lalu, di mana latar tempat dongeng tersebut? Kalian bisa menemukan jawabannya dengan membaca sungguh-sungguh dongeng yang berjudul Kisah Dua Ekor Monyet yang Berburu Sangka. Kalian baca dengan sungguh-sungguh dan nanti kalian bisa menemukan informasi dengan menjawab pertanyaan tersebut. Selanjutnya adalah bermain peran dalam dongeng. Ini bisa kita lakukan secara kelompok. Perhatikan cara bermain peran dalam dongeng berikut. 1. Bacalah dongeng secara keseluruhan. Pahami karakter setiap tokohnya, hafalkan naskah dalam dongeng, latihan dulu sebelum memerankan dongeng, dan perankan setiap karakter dengan ekspresi dan suara yang lantang. Ini nanti bisa kita praktekkan bersama-sama di ruang kelas jika kita bisa belajar di sekolah. Untuk tugas, silakan kalian buka buku petiknya, buku petik 3B halaman 101. Nomor 5, dilanjutkan di halaman 102. Dari dongeng tersebut, carilah informasi dengan membuat pertanyaan menggunakan kata tanya minimal 4. Ya, jadi kata tanya itu kalian gunakan dalam membuat kalimat tanya. Tulis daftar pertanyaan di buku tulis tema 2 dengan rapi dan jelas, beserta jawabannya di bawah kalimat pertanyaan. Misalnya, siapakah tokoh dalam dongeng tersebut? Maka langsung di bawahnya jawaban, yaitu gajah, monyet, dan binatang lainnya. Misalnya seperti itu ya. Lalu foto dan kirimkan tugas kalian ke Google Classroom Bunda Lilis. Bunda tunggu ya. Ingat, batas waktunya adalah pukul 12 malam. Cukup sekian Bunda akhiri untuk pembahasan hari ini. Kurang lebihnya Bunda minta maaf. Bunda akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.